Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Rizna di DWD. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini saya memasak ayam kecap bawang bombay yang sangat enak banget. Kuahnya nyemek, kental, dan bumbunya ini meresap banget ya. Ini juga kesukaan anak-anak, orang dewasa pun insya Allah juga suka ya, karena benar-benar sangat enak banget. Dan cara membuatnya pun sangat mudah. Bumbunya seperti biasa yang simpel-simpel saja. Untuk cara memasaknya, tonton videonya sampai selesai ya. Untuk bahannya ini sudah saya siapkan ayam setengah ekor, kurang lebihnya 600 gram ya. Ini saya pakai bagian atas dan bagian bawah, dan sudah saya potong-potong ukurannya sedang aja seperti ini ya. Atau untuk potongannya ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Untuk cakar, sayap ini saya pakai semua ya teman-teman. Dan ini juga sudah saya cuci bersih. Selanjutnya kita akan merebusnya. Ini sudah saya siapkan air. Ini airnya sudah mendidih juga ya teman-teman. Kita langsung saja tambahkan setengah sendok teh garam dan masukkan ayam yang sudah kita bersihkan. Masukkan semua, dan ini nanti direbus sebentar saja ya untuk menghilangkan kotoran pada ayamnya saja. Nah, ini sudah cukup. Matikan kompornya dan kita angkat ayamnya. Dan ini airnya dibuang ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan bumbu-bumbunya. Ini saya menggunakan 1 buah bawang bombay ukuran sedang. Ini diiris memanjang aja seperti ini, atau mau diiris kotak juga boleh, disesuaikan selera masing-masing saja ya. Untuk bawang bombay ini bisa lebih dari 1 buah ya teman-teman. Dan ini saya juga menggunakan cabai rawit. Untuk cabai rawit ini saya utuhkan saja karena saya bikin ayam kecapnya tidak pedas. Kemudian ada lengkuas. Ini saya menggunakan 1 ruas. Cukup diiris tipis saja seperti ini, atau boleh digeprek. Kemudian ada jahe, ini kurang lebih 1 cm, diiris tipis-tipis juga. Oke, sisihkan. Kemudian juga ada 1 batang serai. Ini serainya dipotong aja ya teman-teman. Ini serainya saya potong menjadi 3 bagian karena panjang ya. Kemudian digeprek-geprek seperti ini, atau boleh diutuhkan, digeprek kemudian ditali simpul ya teman-teman. Kalau sudah digeprek semua, kita sisihkan dulu. Selanjutnya ada daun jeruk. Ini saya menggunakan 2 lembar. Oke, kita sisihkan dulu. Sekarang kita siapkan untuk bumbu halusnya. Ini saya menggunakan 6 siung bawang putih. Sebelum dihaluskan, ini saya iris kecil-kecil aja seperti ini, biar nanti lebih mudah untuk dihaluskan ya. Oke, sisihkan dulu. Kemudian juga ada bawang merah. Ini saya menggunakan lebih banyak dari bawang putihnya. Diiris juga ya, diiris kecil-kecil aja seperti ini. Oke, sisihkan. Kemudian ada 3 butir kemiri. Ini kemirinya boleh disangrai, boleh tidak ya, sesuai selera aja, atau sempat atau tidaknya untuk menyangrai kemiri ya teman-teman. Kemudian ada pala. Ini saya menggunakan sedikit saja ya untuk palanya. Ini sama, diiris saja. Sisihkan. Kemudian semua bumbu dimasukkan ke dalam blender. Tambahkan setengah sendok teh lada butiran. Kemudian tambahkan juga setengah sendok teh ketumbar butiran. Lalu tambahkan minyak goreng, atau boleh juga menggunakan air ya. Oke, haluskan. Dan sekarang siapkan penggorengan. Beri sedikit minyak. Nah, ini untuk bawang bombaynya, ini separuh akan saya tumis dulu biar aromanya harum. Kemudian daun jeruknya juga ini disobek-sobek ya. Kemudian masukkan serai, lengkuas, dan juga jahe. Kemudian ditumis sebentar ya sampai aromanya keluar. Dan ini aromanya sudah harum banget teman-teman. Bawang bombaynya sudah layu. Sekarang kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Oke, kemudian tumis kembali sampai bumbunya benar-benar matang, aromanya harum dan tidak langu, dan juga warnanya berubah ya. Oke teman-teman, ini warnanya sudah berubah kuning kecoklatan seperti ini, dan ini aromanya juga sudah harum banget. Sekarang bisa kita masukkan ayamnya. Kita masukkan semua.
kemudian diaduk sampai tercampur rata. Oke, setelah tercampur rata seperti ini, bisa kita tambahkan kecap manis. Ini saya menggunakan ada 7-8 sendok makan ya, atau bisa disesuaikan selera masing-masing saja ya untuk kecapnya. Kemudian diaduk kembali sampai kecapnya ini tercampur rata ya, sampai semua ayamnya terbalut dengan kecap seperti ini. Dan ini akan saya tambahkan dengan air ya teman-teman. Ini blendernya saya koretin dulu ya, karena bumbunya masih ada yang tersisa. Untuk jumlah air ini kira-kira 1 gelas sampai 1,5 gelas ya. Ini nanti dimasak sampai kuahnya mengental, bumbunya meresap. Nah, ini sudah menyusut airnya teman-teman. Sekarang bolehlah kita tambahkan gula merah ya, atau gula pasir juga boleh. Tambahkan juga garam dan juga kaldu jamur. Kemudian diaduk kembali sampai semua bumbunya tercampur rata. Masak sampai kuahnya mengental ya teman-teman, dan bumbunya juga meresap. Oke teman-teman, ini bumbunya sudah mulai mengental seperti ini. Sekarang bisa kecilkan apinya dan masukkan cabai utuh dan juga sisa bawang bombay. Kemudian diaduk-aduk sambil terus dimasak, dan masak ayamnya ini sampai benar-benar meresap bumbunya, kuahnya mengental ya, nyemak-nyemak. Dimasak dengan menggunakan api yang kecil. Jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau sudah pas dan ini kuahnya sudah nyemek-nyemek seperti ini, bisa kita matikan kompornya dan lanjut kita pindah ke piring saji. Kita tata aja seperti ini ya teman-teman. Ini untuk satu resep, jadinya 1 piring penuh ya. Cukuplah untuk makan 2 kali ya bersama keluarga tercinta. Kalau keluarganya banyak ya cukup 1 kali aja ya. Dan teman-teman bisa lihat di sini kuahnya tuh kental banget, bumbunya juga meresap. Ini rasanya tuh gurih, ada rasa manisnya, dan ini juga tidak pedas. Jadi anak-anak juga sangat bisa banget ya untuk makan ayam kecap bawang bombay. Dan ini recommended buat teman-teman yang ada di rumah untuk menu harian, untuk lauk sehari-hari, ini sangat cocok banget. Oke teman-teman, untuk bahannya ini saya menggunakan ayam broiler atau ayam potong. Beratnya sekitar 800 gram. Ini saya potong menjadi 8 bagian. Sudah saya cuci bersih. Selanjutnya marinasi dengan menggunakan garam dan juga dengan lada bubuk. Takarannya semuanya setengah sendok teh ya. Kemudian diratakan sambil dipicit-picit biar garam dan ladanya ini meresap. Kenapa harus dikasih garam? Agar nanti ayamnya itu ada rasanya ya teman-teman, karena setelah ini nanti akan saya panggang terlebih dahulu. Oke teman-teman, setelah dipicit-picit seperti ini akan saya diamkan kurang lebih selama 10 menit. Oke, selanjutnya kita siapkan bumbu halus dan juga bumbu cemplungnya. Ini ada jahe 2 ruas, 1 batang serai, 2 lembar daun salam. Kemudian juga ada 3 lembar daun jeruk, boleh 4 lembar ya. Kalau daun jeruknya lebih banyak, aromanya lebih harum. Kemudian untuk bumbu halusnya ini ada kemiri, kemudian bawang merah. Ini bawang merahnya saya gunakan lebih banyak. Kemudian ada bawang putih. Untuk rasa pedasnya ini saya menggunakan cabai merah yang rawit ya, rawit merah. Kemudian juga ada cabai merah keriting. Kemudian untuk rempah-rempahnya ini saya menggunakan ada jintan, lada, dan juga ada ketumbar. Ini ketumbarnya sedikit saja ya. Sebelum bumbunya dihaluskan, ini bumbunya akan saya potong-potong terlebih dahulu agar nanti menghaluskannya lebih mudah ya. Bawang putih, bawang merah dipotong-potong. Kemudian untuk cabai merah keriting ini juga sama, saya potong-potong.
Untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya untuk tingkat kepedesannya. Kalau mau pedes banget bisa cabai rawit merahnya lebih banyak lagi. Masukkan ke dalam blender rempah-rempahnya juga ya, kecuali bumbu cemplungnya. Kemudian tambahkan minyak goreng secukupnya saja dan haluskan. Nah, ini hasilnya teman-teman, tekstur bumbunya ini halus seperti ini. Kemudian untuk bumbu lainnya ada garam, kaldu jamur, dan saya juga menggunakan kunyit bubuk ya teman-teman, karena tadi saya tidak menggunakan kunyit segar, kebetulan stoknya lagi habis. Oke, kita akan lanjut untuk memanggang ayamnya terlebih dahulu ya. Ini saya menggunakan bakaran bulgogi, bisa juga menggunakan teflon ya teman-teman. Lebih enak lagi kalau menggunakan bara api ya, jadi bau asapnya itu akan lebih bikin enak lagi ya teman-teman. Nah, ini akan saya panggang sampai warnanya berubah ya. Oke, sekarang kita balik. Ini warnanya sudah mulai agak kekuningan seperti ini. Kita balik saja. Ini saya bolak-balik ya teman-teman, biar matangnya agak merata ya. Dan ini saya panggang setengah matang saja. Oke, sekarang akan saya angkat. Aromanya juga sudah harum ya teman-teman. Walaupun ini masih setengah matang, tapi aromanya tuh sangat enak banget. Sekarang kita akan tumis dulu bumbu halusnya. Ini tanpa penambahan minyak lagi, karena saat menghaluskan tadi sudah menggunakan minyak ya. Gunakan api kecil agar minyaknya bisa keluar. Tumis bumbunya sampai matang, berubah warna agak kemerahan seperti ini ya teman-teman. Kemudian tambahkan sedikit saja ya kunyit bubuknya. Kemudian aduk kembali sampai tercampur rata dan sambil terus dimasak. Masih sama menggunakan api yang ukuran kecil. Kemudian masukkan daun salam, serai, jahe, dan juga daun jeruk ya. Ini daun jeruknya disobek terlebih dahulu biar aromanya lebih keluar. Di sini saya tidak menggunakan lengkuas ya teman-teman, tapi kalau teman-teman mau menambahkan lengkuas silahkan saja. Oke teman-teman, ini bumbunya sudah matang, warnanya sudah kemerahan cantik seperti ini. Sekarang kita masukkan ayam yang sudah dipanggang. Kita masukkan semua. Kemudian diaduk-aduk sambil terus dimasak. Ini diaduk-aduk kurang lebih sekitar 2-3 menit ya. Setelah ini kita tambahkan air. Mohon maaf banget ya teman-teman, ternyata saat penambahan airnya kameranya off, jadi nggak kerekod ya. Ini saya tambahkan air kurang lebih 1 gelas, nanti kalau kurang bisa ditambahkan lagi. Masak ayamnya ini sampai bumbunya meresap ya, dan kuahnya juga mengental. Sesekali dibalik seperti ini biar matangnya bisa merata. Nah, ini sudah mendidih, kuahnya juga sudah mengental. Saya tambahkan garam dan juga kaldu jamur. Apabila teman-teman suka bisa ditambahkan dengan sedikit gula pasir ya. Di sini saya tidak pakai. Kemudian aduk sampai tercampur rata sambil terus dimasak. Dan saya taburin dengan bawang goreng sebelum saya matikan apinya. Oke, apabila rasanya sudah pas, bumbunya sudah mengental, kita bisa matikan kompornya ya. Dan kita bisa pindah ke mangkok saji atau ke piring saji. Warnanya sangat menggoda selera ya, warnanya merah cantik sekali.
Dan ini juga rasanya sangat pedas teman-teman, sangat enak banget ya, mantep ya. Dan aromanya juga sangat enak ya, dari jahe, dari daun jeruknya, dari serai, itu kuat banget ya, apalagi ada jintan ya, jadi aromanya itu sangat harum banget. Oke teman-teman, masakan kali ini sudah siap untuk dihidangkan. Ayam bumbu pedas ini benar-benar sangat enak, pas banget untuk pendamping nasi putih anget. Cara membuatnya juga sangat mudah, bumbunya simple. Silahkan nanti dicobain ya resepnya. Semoga resep ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan menambah variasi menu di keluarga teman-teman ya. Untuk bahannya, ini saya menggunakan ayam bagian sayap. Ini saya potong menjadi 2 bagian, tapi ini nanti bagian yang kecil ini akan saya potong juga ya setelah saya rebus nanti. Dan ini sudah saya cuci bersih. Selanjutnya saya kasih perasan jeruk nipis. Kalau tidak ada bisa menggunakan jeruk lemon atau cuka ya. Oke, sekarang diratakan sampai tercampur rata. Kalau sudah bisa didiamkan 5 menit. Selanjutnya dibilas sampai bersih. Kalau sudah dibilas sampai bersih, kita lanjut untuk merebus ayam yang sudah dicuci tadi ya. Ini sudah saya siapkan air yang sudah mendidih. Sekarang masukkan ayamnya. Ayamnya ini direbus sebentar saja, nanti kalau sudah mendidih bisa langsung kita angkat ya. Ini untuk menghilangkan kotoran dan juga darah ya pada ayamnya, dan juga menghilangkan atau mengurangi bau amis pada ayamnya. Oke, sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan bumbunya. Ini ada bawang putih. Bawang putihnya cukup diiris tipis-tipis saja seperti ini. Kemudian juga ada bawang merah. Ini bawang merahnya saya menggunakan yang ukuran besar 1, dan ini ada yang kecil-kecil 2 ya teman-teman. Ini yang ukuran besar dibelah menjadi 4 bagian seperti ini, kemudian diiris. Ini bisa diiris tipis-tipis, bisa diiris agak tebal ya, disesuaikan selera saja. Kemudian juga ada tomat. Untuk tomat ini saya menggunakan 2 macam nantinya. Ini saya menggunakan tomat merahnya 2 buah ya. Ini diiris memanjang atau sesuai selera. Kalau teman-teman lebih suka asam bisa ditambahkan asam boleh ya, atau belimbing buluh juga boleh. Tapi menurut saya tomat hijau dan tomat merah ini juga sudah cukup asam ya, rasanya sangat segar banget. Oke, ini sudah selesai dipotong-potong. Selanjutnya cabai ya, cabainya ini saya menggunakan cabai rawit merah dan juga cabai rawit hijau. Untuk cabai bisa dipotong-potong atau diutuhkan ya, sesuai selera. Oke, selanjutnya akan saya tumis dulu bawang putih, bawang merah. Untuk bawang putih, bawang merah ini sebenarnya bisa langsung cemplung saja ya, tidak perlu ditumis. Tapi ini kembali lagi ke selera masing-masing. Kalau ini saya tumis dulu sebentar ya teman-teman, sampai aromanya keluar saja. Oke, ini sudah cukup harum aromanya. Sekarang akan saya masukkan ayamnya. Ini ayam sudah saya potong ya, bagian yang kecil-kecil ini. Oke, saya masukkan. Kemudian tambahkan cabenya. Ini langsung aja jadikan satu semua. Daun salam. Kemudian juga ada lengkuas. Ini lengkuasnya agak banyak ya teman-teman. Kira-kira ada 8 cm ya. Kemudian masukkan juga tomat yang sudah diiris. Masukkan santan. Ini saya menggunakan santan segar ya teman-teman. Untuk takarannya bisa disesuaikan saja untuk ukuran kuahnya ya, mau seberapa banyak. Ini saya menggunakan sekitar 600 ml. Untuk santan ini ukuran sedang ya, tidak terlalu kental juga. Oke, setelah semuanya masuk bisa diaduk sebentar. Ini sambil terus dimasak ya teman-teman ya. Kalau santan sudah masuk ini biar tidak pecah bisa diaduk-aduk ya. Kemudian tambahkan garam dan juga kaldu jamur. Di sini saya tidak menggunakan gula pasir ya teman-teman, karena dari santan kelapa segar ini rasanya sudah manis ya.
Jadi nanti sudah enak banget ya, ada rasa gurih, ada manis sedikit dari santannya, kemudian ada sedikit pedas dan juga rasa segar dari tomatnya. Pokoknya enak banget ya. Nah, ini pinggirannya sudah mulai mendidih. Ini akan saya cek rasa dulu. Ini masih kurang sedikit asin, saya tambahkan garam. Kemudian aduk lagi ya, sambil terus diaduk-aduk biar santannya tidak pecah, dan masak sampai mendidih. Kalau sudah mendidih tanak, bisa kita matikan kompornya dan kita sisihkan terlebih dahulu. Ini saya bakar daun pisangnya, ini nanti untuk mengukus ya teman-teman. Tapi untuk kali ini saya membuat garang asemnya tidak saya bungkusin satu-satu ya. Jadi ini nanti langsung saya kukus jadi satu. Saya menggunakan mangkok yang terbuat dari kayu, bisa juga menggunakan yang dari kaca atau aluminium, terserah ya. Apa saja yang kalian punya bisa digunakan. Nah, ini sudah saya masukkan ayamnya. Kalau tidak muat bisa 2 kali pengukusan ya teman-teman. Kemudian ditata juga bagian atasnya, ini dikasih tomat juga cabai biar nanti perpaduan warnanya kelihatan cantik. Oke, sekarang akan saya kukus. Ini kukusannya sudah saya panaskan terlebih dahulu. Kemudian masukkan garang asemnya. Biar aromanya lebih harum lagi, ini atasnya akan saya tutup dengan menggunakan daun pisang seperti ini ya. Dan ini kita kukus selama kurang lebih 20 menit saja, karena ayam yang kita gunakan ayam broiler ya, bukan ayam kampung. Kalau menggunakan ayam kampung ngukusnya agak lama ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah matang. Selanjutnya akan saya angkat. Wah, hasilnya seperti ini, cantik sekali dan aromanya juga sangat harum banget. Akan saya angkat ya, ini panas sekali. Nah, ini hasilnya teman-teman, garang asem yang sangat simpel sekali, warnanya juga cantik ya. Sekarang akan saya cicipin. Saya pakai nasi putih. Ini saya ambil bagian sayapnya, kemudian juga saya pakai tomatnya, saya mau cabenya juga, kemudian pakai tomat merah dan juga kuahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat seger banget, kuahnya gurih, seger banget. Dan ini ayamnya sangat lembut banget ya teman-teman, sangat enak banget ya. Recommended buat teman-teman yang ada di rumah. Silahkan nanti dicobain ya resep dari channel Risnadi DWD. Ini sangat enak banget, cara membuatnya juga sangat mudah. Bumbunya hanya diiris-iris saja dan juga sangat simpel sekali bumbunya. Yang pertama kita siapkan bahannya. Ini saya menggunakan ayam sebanyak setengah ekor, bagian atas dan bagian bawah ya. Ini sudah saya potong-potong ya teman-teman, dan juga sudah saya cuci bersih. Selanjutnya saya sisihkan terlebih dahulu. Kemudian saya juga menggunakan 1 mangkok kemangi. Ini kemangi saya gunakan 3 ikat kecil ya, juga sudah saya cuci bersih. Dan juga 2 batang daun bawang yang sudah diiris tipis-tipis seperti ini. Kemudian untuk bumbu yang akan dihaluskan, saya menggunakan 2 buah kemiri, kemudian cabai rawit merah, cabai merah keriting, bawang merah, dan juga bawang putih. Kemudian juga ada 1 batang serai yang sudah dimemarkan seperti ini, lengkuas yang sudah digeprek juga, jahe sudah digeprek, kemudian daun salam dan juga daun jeruk. Kemudian juga ada lada bubuk, kemudian garam, kaldu jamur, dan juga gula pasir. Selanjutnya untuk bumbu yang akan dihaluskan, ini saya menggunakan blender untuk menghaluskannya ya, biar cepat dan bumbunya juga halus. Tambahkan sedikit air untuk membantu menghaluskannya. Bisa juga diganti dengan minyak goreng ya teman-teman. Setelah bumbunya halus, panaskan penggorengan dan beri sedikit minyak. Tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi.
Tumis bumbunya sampai mengental dan harum. Lalu masukkan serai, daun salam, lengkuas, jahe, dan juga daun jeruk. Tumis kembali sampai benar-benar bumbunya matang dan warnanya juga cantik ya. Lalu masukkan ayam. Aduk sampai tercampur rata sambil terus dimasak. Selanjutnya tambahkan air secukupnya saja. Ini untuk airnya dikira-kira ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya saya tutup ya biar cepat matang. Kita masak ayamnya sampai matang dan airnya menyusut. Setelah matang kita buka tutupnya. Aduk sebentar. Tambahkan garam, lada, kaldu jamur, dan juga gula pasir. Aduk sampai tercampur rata sambil terus dimasak ya. Lalu masukkan irisan daun bawang, setelah kuahnya mulai mengental seperti ini, kita masukkan daun kemangi, lalu aduk sampai tercampur rata. Oke teman-teman, sekarang saya akan cicipin dulu. Sangat sedap banget. Ini sudah pas ya untuk rasa gurihnya, asinnya, pedesnya udah pas semua. Saya aduk dulu sebentar. Teman-teman bisa lihat di sini kalau kuahnya ini sudah kental seperti ini ya. Oke teman-teman, sekarang saya akan matikan kompornya. Dan ini hasilnya yang sudah matang ya. Sekarang akan saya pindah ke piring saji. Oke teman-teman, inilah ayam pedas kemangi. Warnanya sangat cantik, aromanya juga sangat menggugah selera, kuahnya kental, dan ini bumbunya juga meresap ya teman-teman. Teman-teman, untuk bahannya ini saya menggunakan ayam petelur atau ayam keras atau ayam merah. Ini saya pakai 1 ekor ya. Ini sudah saya cuci bersih dan ini sudah saya potong-potong. Untuk potongannya bisa disesuaikan selera masing-masing, mau gede-gede mau kecil silahkan ya. Dan ini akan saya rebus terlebih dahulu. Saya tambahkan serai, lengkuas, dan juga jahe. Lalu tambahkan air ya teman-teman. Ini airnya harus di atasnya ayam ya. Oke, sekarang tutup dan nyalakan apinya. Masak sampai matang.
Silahkan gunakan teknik yang teman-teman tahu agar ayamnya cepat empuk dan tetap hemat gas. Oke, sambil menunggu ayamnya matang, ini sudah saya siapkan cabai. Ini cabenya sudah saya rebus terlebih dahulu. Ini saya menggunakan cabai merah keriting dan juga cabai rawit. Untuk takaran cabai ini bisa disesuaikan dengan selera masing-masing untuk tingkat kepedasannya ya. Kalau tidak suka pedas bisa menggunakan cabenya sedikit saja. Kemudian ada kunyit, bawang putih. Ini bawang putihnya saya gunakan agak banyak. Sebelum dihaluskan, ini bawang putihnya saya potong-potong dulu. Sisihkan. Kemudian juga ada bawang merah. Ini bawang merahnya campur ya teman-teman, ada yang kecil, ada yang gede, jadi gunakan bawang merahnya juga agak banyak ya. Oke, setelah dipotong-potong bisa disisihkan terlebih dahulu. Nah, ini untuk rempahnya, ini ada ketumbar, lada, kayu manis, kemudian ada terasi, jintan, kencur, kemudian ada kemiri. Ini kemirinya akan saya potong-potong dulu biar kerja blendernya tidak terlalu berat ya. Ini sekarang pindah ke dalam blender. Kalau teman-teman sanggup menghaluskan dengan copek juga silahkan ya, tapi ini banyak bumbunya jadi saya haluskan menggunakan blender saja biar cepat. Nah, untuk menghaluskan bumbunya ini saya gunakan minyak goreng ya teman-teman, biar nanti bumbunya cepat matang. Setelah ayamnya direbus dan juga sudah mulai melunak atau empuk, bisa ditambahkan daun salam dan juga daun jeruk. Kemudian tutup kembali. Masak dengan menggunakan api kecil ya. Karena ini ayamnya sudah empuk, kita gunakan api kecil. Sekarang kita akan tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Gunakan minyak secukupnya saja. Kalau sudah panas minyaknya bisa dimasukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Dan ini bumbunya ditumis sampai matang, berubah warna dan juga aromanya keluar. Ini bumbunya sudah mengental seperti ini ya teman-teman. Ini sedikit lagi. Oke, ini bumbunya sudah matang, warnanya sudah kecoklatan seperti ini. Ini bisa kita matikan kompornya. Kita pindah lagi ke ayam ya. Ini ayamnya benar-benar sudah empuk ya teman-teman. Sekarang kita bisa masukkan bumbu yang sudah ditumis. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Rizna DDWD, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga dukung terus ya dengan tekan tombol like, komen, share, dan juga subscribe. Kemudian tambahkan garam. Ini garamnya saya kasih 2 sendok teh dulu ya, nanti bisa ditambahkan kalau kurang. Kemudian tambahkan juga kaldu jamur. Masukkan santan. Ini bisa menggunakan santan instan, santan segar, atau fiber cream. Disesuaikan selera atau kebutuhan masing-masing saja ya, atau persediaan yang ada. Kalau santannya sudah masuk seperti ini, bisa kita tambahkan bawang goreng. Ini sebelum santannya mendidih ya, biar rasanya lebih sedap. Jadi setiap saya memasak sayur santan itu selalu saya kasih bawang goreng sebelum mendidih, dan setelah matang juga saya kasih bawang goreng lagi. Setelah santan masuk seperti ini harus sering kita aduk-aduk. Ini untuk menghindari santannya pecah ya. Kalau santannya pecah rasanya sudah berbeda pastinya. Oke teman-teman, ini sudah mulai mendidih ya. Kita biarkan sampai mendidih tanak. Kalau sudah mendidih tanak bisa kita matikan kompornya. Dan ini akan saya tambahkan lagi bawang goreng. Kalau sayur santan itu saya lebih suka bawang gorengnya banyak ya, jadi aromanya selain lebih harum rasanya juga lebih sedap. Dan ini saya aduk-aduk sebentar. Ini bisa juga nggak usah diaduk-aduk ya,
Tapi ini saya aduk-aduk untuk memperlihatkan ke teman-teman kalau hasilnya tuh seperti ini, sangat enak banget, warnanya juga cantik, dagingnya juga empuk. Dan ini akan saya plating, saya pindah ke mangkok. Aromanya bener-bener harum banget, sangat menggugah selera. Kebayang banget nih kalau makan sama lontong pasti enak banget ya. Ini bagian sayap ayamnya ini sampai kebuka ya, ini menandakan kalau dagingnya tuh benar-benar empuk. Saran saya jangan di presto ya teman-teman, kalau di presto tuh rasanya sangat berbeda ya, lebih enak kalau kita rebus manual. Bisa menggunakan teknik 30 menit dimatikan, kemudian dibiarkan sampai dingin, kemudian direbus kembali selama 30 menit, kemudian dimatikan lagi dan juga direbus kembali. Setelah itu kalau sudah empuk baru bisa kita bumbuin ya. Oke teman-teman, sayur lembaran ayam keras sudah siap untuk dihidangkan bersama lontong, ketupat ataupun nasi putih untuk menu lebaran, menu harian atau acara spesial lainnya. Cara membuatnya sangat mudah, rasanya sangat enak, gurih, sedap, dagingnya juga empuk, pokoknya tidak kalah enak dengan ayam kampung ya. Silahkan nanti dicobain resep dari channel Rizna DDWD. Semoga resep ini bisa bermanfaat dan menambah variasi menu dan menginspirasi teman-teman semua ya. Oke teman-teman, yang pertama kita siapkan ayam. Ini saya menggunakan ayam setengah ekor, kurang lebihnya 500 gram ya. Ini sudah saya potong-potong dan juga sudah saya cuci bersih. Selanjutnya saya kasih perasan jeruk nipis. Kalau tidak ada jeruk nipis silahkan menggunakan jeruk lemon ya teman-teman. Ini saya gunakan setengah buah aja jeruk nipisnya. Kemudian diaduk sampai tercampur rata seperti ini dan diamkan kurang lebih selama 10 menit. Selanjutnya siapkan bumbu-bumbunya. Ini saya menggunakan 5 siung bawang putih. Ini bawang putihnya diiris tipis-tipis saja seperti ini. Sisihkan. Kemudian juga ada 6 siung bawang merah. Sama ya, diiris tipis-tipis juga. Kemudian juga ada 1 buah tomat. Iris tomatnya sesuai selera saja ya teman-teman. Ini saya iris panjang seperti ini aja. Kemudian ada 10 buah cabai rawit. Ini karena cabainya gede saya potong jadi 2 biar nanti juga kuahnya ada rasa pedasnya ya. Kalau teman-teman mau rasa yang lebih pedas lagi, cabenya bisa ditambahkan. Kemudian ada jahe, ini jahenya saya geprek seperti ini. Kita sisihkan. Kemudian juga ada serai, ini saya menggunakan 1 batang saja. Ini sama ya, digeprek seperti ini. Ini biar aromanya bisa keluar nantinya. Lalu ikat. Oke, sisihkan. Kemudian ada 3 lembar daun jeruk. Ini saya sobek ya teman-teman biar nanti aromanya juga lebih wangi lagi. Kemudian ada 2 batang daun bawang. Ini diiris agak panjang ya, kurang lebih 1,5 cm. Siapkan penggorengan dan beri sedikit minyak. Tumis bawang putih dan juga bawang merah sampai layu dan baunya harum. Masukkan jahe, kemudian tumis kembali. Setelah bawang putih dan bawang merahnya berubah warna agak kekuningan, masukkan ayam. Lalu tumis ayamnya sampai setengah matang ya teman-teman. Ini baunya harum banget ya, apalagi ada jahenya, aromanya sudah keluar ya, harum banget. Ayamnya ini ditumis agak lama ya teman-teman, sambil terus diaduk dan dibalik. Kemudian masukkan cabai. Tambahkan kunyit bubuk karena saya tidak menggunakan kunyit segar ya. Masukkan serai.
daun jeruk, lalu tambahkan air. Ini saya menggunakan 750 ml. Biar rasanya lebih segar lagi, saya tambahkan air asam. Ini asamnya sudah saya rendam dengan air panas ya teman-teman. Dan ini saya masukkan airnya saja. Ini saya masukkan semua. Aduk sebentar. Tambahkan garam secukupnya saja ya, nanti dicek rasa. Kemudian juga kaldu jamur ataupun penyedap yang lainnya silahkan. Apabila ayamnya sudah matang, masukkan irisan tomat, aduk sebentar, lalu dimasak kembali. Yang terakhir, masukkan irisan daun bawang. Oke, selanjutnya akan saya cek rasa dulu. Untuk rasanya ini sudah pas, segar, enak banget. Oke, selanjutnya akan saya matikan kompornya dan saya pindah ke mangkok. Aromanya juga wangi ya teman-teman. Warnanya cantik dan kelihatan segar banget ya kuahnya ya teman-teman. Oke teman-teman, inilah pindang ayam ala Risnadi DWD yang sangat simpel, bumbunya cuma diiris, rasanya lezat, segar, nikmat, pokoknya enak banget untuk makan bersama nasi hangat ya. Nanti akan saya langsung nikmati bersama nasi hangat. Recommended banget ini buat teman-teman yang ada di rumah ya. Semoga resep yang saya bagikan ini bisa bermanfaat. Oke teman-teman, sekarang saya akan lanjut makan. Ini saya gunakan nasi putih hangat dan saya kasih ayam 1 potong bersama tomat, terus ada cabenya. Saya tambahin kuah lagi, ini biar tambah segar ya. Kalau kuahnya banyak itu lebih enak dan lebih segar. Dan ini dagingnya juga empuk ya teman-teman. Oke teman-teman, saya mau lanjut makan dulu ya. Sampai di sini dulu resep yang saya bagikan, semoga bisa bermanfaat dan menambah koleksi menu di keluarga teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa dukungannya untuk tekan tombol like, comment, share di media sosial yang teman-teman punya, dan juga subscribe pastinya. Sampai ketemu lagi di next video insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.